Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nara takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 perbedaan antara Ahmadi Muslim dengan umat Islam pada umumnya. Perbedaan yang pertama adalah berkenaan dengan pemahaman Khatamun Nabiyyin. Umat Islam pada umumnya memahami bahwa yang mulia Rasulullah SAW Khatamun Nabiyyin dalam arti bahwa beliau adalah nabi yang terakhir, nabi penutup dari semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada lagi nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para muslim Ahmadi memahami bahwa yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin dalam arti bahwa beliau adalah matrai, beliau adalah cap atau stempel yang mengesahkan para nabi, yang kemudian tidak akan ada lagi nabi yang datang sesudah beliau selain dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ahmadi Muslim memahami bahwa yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling sempurna, yang terbaik di antara seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala masih bisa mendatangkan nabi atau mengutus nabi sesudah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita bisa dapatkan dari perkataan Hadrat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan, "Qulu khatamun nabiyyin wala taqulu la nabiyya ba'dah." Katakanlah oleh kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, tetapi jangan mengatakan tidak ada lagi nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan kedua adalah berkenaan dengan pemahaman tentang kedatangan kedua kali Isa Al-Masih alaihi salam. Umat Islam pada umumnya memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak wafat di kayu salib, kemudian tetapi beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dengan tubuh kasarnya dan menunggu hingga sekarang sudah 2000-an tahun untuk kembali diturunkan oleh Allah taala ke bumi. Tetapi Muslim Ahmadi memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam, Isa Al-Masih yang dahulu memang tidak wafat di kayu salib, tetapi beliau tidak diangkat ke langit, tetapi beliau melakukan perjalanan hingga ke Kashmir di India untuk memenuhi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya beliau wafat di sana dan dikebumikan di sana. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kalau memang Nabi Isa alaihissalam sudah wafat, lalu berkenaan dengan kedatangan kedua kali Isa Al-Masih, siapakah orangnya? Maka berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa alaihissalam, ini bisa kita dapatkan dari perkataan atau dari sabda yang mulia Rasulullah SAW sendiri, di mana beliau mengatakan, "Lau kana Musa wa Isa hayyaini lamma wasi'ahuma illa tibai." Sekiranya Musa dan Isa masih hidup, niscaya pasti mereka mengikuti aku. Tetapi kita bisa melihat di dalam kehidupan Rasulullah SAW, ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala, tidak ada satupun dari baik itu Nabi Musa maupun Nabi Isa yang mengikuti beliau pada saat itu. Ini yang menjadi dalil salah satunya bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Maka yang menjadi pertanyaan tadi, akan ada seseorang yang menduduki kedudukan Isa Al-Masih di akhir zaman, sebagaimana yang disabdakan oleh yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu,
Muslim Ahmadi di dalam memahami hal ini mengatakan bahwa sosok dari Isa Al-Masih yang akan datang, yang dinubuatkan oleh yang mulia Rasulullah SAW, itu tergenapi di dalam wujud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau adalah orang yang mengikuti seluruh ajaran Rasulullah SAW. Beliau adalah pengikut sejati, umat yang sejati Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat beliau di dalam kedudukan sebagai nabi ummati, nabi yang mengikuti Rasulullah SAW seluruh ajarannya, ya, dan tidak datang dengan membawa syariat yang baru. Murni apa yang beliau sampaikan adalah juga ajaran dari Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah terletak di dalam pemahaman khilafat. Di dalam Al-Quran berkenaan dengan khilafat, kita bisa dapatkan di dalam Quran surah An-Nur ayat ke-56. Di mana di dalamnya Allah Ta'ala menjanjikan berkenaan dengan khilafat. Umat Islam pada umumnya memahami memang khilafat berdiri. Tetapi sesuai dengan sabda Hadrat Rasulullah SAW bahwa khilafat itu pasti akan berdiri kembali sesudah khilafat yang dahulu di masa Hadrat Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan khilafat yang akan datang itu juga adalah khilafat ala minhajin nubuwah, yaitu khilafat yang berdiri sesudah kenabian. Kami umat Muslim Ahmadi memahami bahwa khilafat ini sudah berdiri semenjak wafatnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, di mana beliau adalah seorang nabi pengikut dari Rasulullah SAW, nabi ummati. Maka sepeninggal beliau alaihissalam, khilafat itu berdiri hingga sekarang dan hingga yang akan datang. Khilafat yang ada di dalam Ahmadiyah bukanlah khilafat dalam bentuk lembaga politik, tetapi khilafat yang ada di dalam Ahmadiyah adalah murni berkenaan dengan lembaga rohani yang hanya berbicara tentang kerohanian, memperbaiki kerohanian dari setiap Muslim Ahmadi. Kemudian, kalau kita bisa melihat seluruh golongan di dalam Islam saat ini, satu-satunya yang sudah menerapkan khilafat adalah ada di dalam Jemaat Ahmadiyah. Jadi, ini yang menjadi perbedaannya. Tetapi sekali lagi, meskipun memang ini berbeda di dalam hal pemahaman, tetapi pada dasarnya setiap umat Islam maupun Muslim Ahmadi memahami hal-hal ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi perbedaan hanya di dalam penafsiran atau memahami teks yang ada itu. Selebihnya semua sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.